Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menjelaskan materi tentang sinar inframerah. Perkenalkan, nama saya Zareta Safira, absen 36. Perkenalkan, nama saya Safira Naila Faiza, absen 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Balaya Pratama, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Mifatul Fazal Korwi, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Syafira Ardia Pinggana S, absen 31. Pengertian sinar inframerah. Inframerah adalah jenis energi radiasi elektromagnetik yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi dapat dirasakan sebagai panas. Cahaya inframerah terletak di antara bagian cahaya tampak dan gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik. Cahaya inframerah memiliki rentang panjang gelombang, sama seperti cahaya tampak memiliki panjang gelombang yang berkisar dari cahaya merah hingga ungu. Panjang gelombang radiasi inframerah dikategorikan menjadi 3 rentang spektral tertentu yang dapat dilihat melalui yang pertama 1 μm hingga 3 μm dikenal sebagai radiasi inframerah gelombang pendek. Yang kedua 3 μm hingga 5 μm dikenal sebagai radiasi inframerah gelombang tengah, dan yang terakhir 8 μm hingga 14 μm dikenal sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan sinar inframerah. Yang pertama untuk terapi fisik, misalnya penyembuhan penyakit cacar dan encok. Yang kedua untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang ketiga digunakan pada remote control. Yang keempat mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang kelima sebagai pemancar dan receiver data. Yang keenam filter IFPF. Yang ketujuh sebagai sistem sensor. Dan yang terakhir meningkatkan cairan dalam tubuh. Kemudian manfaat sinar inframerah. Pertama, kamera inframerah memiliki fungsi penting dalam pekerjaan polisi dan keamanan, serta dalam pengawasan militer. Yang kedua, dalam pemadaman kebakaran, kamera inframerah digunakan untuk menemukan orang dan hewan yang terperangkap dalam asap tebal dan untuk mendeteksi titik panas dalam kebakaran hutan. Yang ketiga, pencitraan inframerah digunakan untuk mendeteksi kehilangan panas di gedung, untuk menguji tegangan dan kesalahan dalam sistem mekanik dan listrik, dan juga untuk memantau polusi. Yang keempat, mengaktifkan molekul air dalam tubuh karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air, sehingga ketika molekul tersebut berpecah maka akan terbentuk molekul tunggal yang dapat meningkatkan cairan tubuh. Yang kelima, meningkatkan sirkulasi mikro. Bergetarnya molekul air dan pengaruh inframerah akan menghasilkan panas yang menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan meningkatkan suhu kulit, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi tekanan jantung. Yang keenam, meningkatkan metabolisme tubuh. Jika sirkulasi mikro dalam tubuh meningkat, racun dapat dibuang dari tubuh kita melalui metabolisme. Hal ini dapat mengurangi beban liver dan ginjal. Yang ketujuh, mengembangkan pH dalam tubuh. Sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Yang kedelapan, inframerah banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Dan yang terakhir, radiasi inframerah dalam intensitas tertentu dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit seperti cacar. Selanjutnya dapat sinar inframerah. Yang pertama menyebabkan kulit terbakar. Radiasi inframerah sama tajamnya dengan sinar ultraviolet yang dipancarkan ke bumi. Efek buruk inframerah dapat melukai dan memberi efek terbakar pada permukaan kulit atau melepuh. Yang kedua menyebabkan kerusakan jaringan retina mata. Radiasi inframerah pada matahari dapat menembus bagian retina mata, sehingga memicu munculnya penumpukan kabut putih melapisi retina, sehingga mata mengalami ketajaman penglihatan dan katarak pada lensa mata. Yang ketiga menyebabkan kanker kulit. Radiasi inframerah sama berbahayanya dengan sinar ultraviolet yang dapat merusak jaringan kulit, paling dalam jika terpapar secara berlebihan. Kulit yang terpapar inframerah secara tidak sengaja dan berlangsung dalam jangka panjang, maka akan memicu munculnya kanker kulit. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.